sunnahnya Rasul itu ada 4, ingat-ingat. Semua Rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada 4. Yang pertama, semua Rasul itu pemalu. Semua Rasul pemalu. Jadi nggak ada Rasul yang nggak pemalu. Yang kedua, sunnahnya Rasul itu kawin. Nggak ada Rasul yang nggak kawin. Pertama kali Rasul dan Nabi Adam ya kawin juga. Maharnya selawat Rasulullah SAW. Maharnya selawat. Yang nikahin Allah, maharnya selawat. Yang jadi saksinya Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail. Wah, keren. Saksinya Sayyidina Mikail. Itu kalau di fikih lah nggak sah. Saksinya kan harus mukallaf, harus manusia yang akal balik. Fikih sama kalau Islam terus ya. Malaikat Mikail lagi disalahin sama malaikat Jibril. Fikih saksi 2 orang laki-laki untuk yang mu'aris, untuk laki-lakinya harus bawa saksi 2. Saksinya 2 harus sudah balai lah. Balai berarti kan bukan sifatnya malaikat, berarti malaikat Jibril dan Mikail itu gugur. Tapi ini perkawinan ini sebelum adanya fikih. Ilmu fikihnya belum ada, apalagi orang yang menyusun fikih, ilmunya fikih belum ada. Dan ustadznya fikih Nabi Adam dong. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam itu diajarin Allah semua nama-nama yang ada di dunia. Pinter banget Nabi Adam itu. Allah nurunin ke Nabi malaikat Jibril kasih tahu masalah ini. Sampai pengetahuannya banyak banget Nabi Adam. Nah, itu setelah tobatnya diterima sama Allah Ta'ala. Bahwa bukan masalah diterima enggak. Nabi Adam mengetahui tobatnya diterima. Jadi jangan salah paham ya, Nabi Adam sujud 100 tahun ya, mengatakan apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu 100 tahun itu Allah udah memaafkan. Nabi nggak ada salahnya, nggak ada salah, maksum semua. Cuman Allah menurunkan ke Nabi Adam bahwa Allah telah memaafkannya itu sudah 100 tahun. Allah memaafkan, afu apalagi Nabi Rasul itu diturunin sama Allah. Babadat soal tuhma ini ceritanya itu kalau pakai bahasa itu jeblos gitu dari langit. Berarti seakan-akan langit itu atas, memang langit di atas. Babadat soal tuhma kan jeblos. Buka dulu pakaiannya jeblos. Wa bidu yakhsifani alaihi min warqil jannah. Pakaian surga aja dulu, akhirnya pas jeblos Nabi Adam itu tersambar atau mendapat atau nyalung begitu warqil jannah. Warqil jannah itu godong apa godong? Daun surga yang dibuat bisa buat pakaian daun apa sih dipikir? Yang pakai orang ahli surga min warqil jannah. Fa asa Adamu. Ini orang salah kata Pak Aso, berarti Nabi Adam maksiat, itu salah. Kalau maksiat itu berdosa. Kalau di sini aso untuk Allah, terserah Allah pencipta. Tapi kalau untuk kita, bahwa Nabi Adam lupa dosa nggak? Nabi Adam keliru dosa nggak? Nabi Adam salah pun belum berdosa. Dosa salah. Beda ya, keliru. Setelah Nabi Adam itu turun ke bumi, ya doa terus diturunkan wahyu kan, sama punya kitab juga kan gitu. Kenapa ente nggak nurut anak, kata Allah Ta'ala? Anak kan sudah bilang jangan makan buah khuldi. Anak bilang jangan deketin pohon. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, demi Allah, Ana nggak pernah terlintas ada makhlukmu yang berani bersumpah atas namamu dan berbohong. Nggak ada di hati Ana, nggak ada itu. Siapa itu? Iblis. Wa qasamahuma, demi Allah, kata Iblis. Pokoknya bersumpah Nabi, sesungguhnya
kamu akan abadi selama-lamanya kalau ente makan buah huldi. Pakai nama Allah. Ada pikiran sultan, nggak ada orang surga, nggak ada sultan. Nggak ada di hatinya ghil. Ini orang pertama masuk surga, desain Allah Ta'ala. Awal, ya sport lah. Tapi ada bagusnya, kerennya, Siti Hawa dan lain sebagainya. Sampai jadi begini nih. Padahal manusia pertama dari tinggi 60 hasta, kira-kira 30 meter gitu, 32 meter gitu. 32 meter paling kuat itu 33 meter, 33 meter, 33 meter. Yang bilang 30 meter aja biar gampang. Lebar 3 meter setengah. Hampir 4 meter. Hampir 4 meter lebarnya Ahlul Jannah. Keren, wangi, keringetnya wangi. Lah orang mimpi, orang apa namanya, satu orang ditinggal suaminya perang. Di riwayat itu di perang salib bareng sama Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu ta'ala anhu. Itu orang istrinya cari peperangan di tempat, satu tempat, dicari di tempat itu nggak ketemu itu sih, sampai ditanyakan beberapa temannya lah, suaminya itu yang dia kenal, mana suami anak, dia apa enggak maksudnya, sampai lama gitu. Terus dia balik lagi ke rumah, masih kosong, berarti kan suaminya belum datang, balik lagi ke tempat temennya atau pokoknya di Medan tempat itu, cari tahu terus di mana. Udah kalau memang udah mati, nanti lihat kuburannya di mana, mau ziarahin gitu, kata perempuan tersebut. Ini ayat Quran, wa in jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang betul-betul dikasih tahu Allah Ta'ala. Akhirnya ini orang muter-muter, gak ada yang tahu beneran, gak ada yang tahu. Kuburannya juga enggak. Iya, anak kenal, anak tapi gak tahu itu di mana. Ada bahkan iya anak tahu dia syahid, mati dia. Tapi anak nggak ikut kuburannya, di posisi di mana dan lain sebagainya. Pokoknya nggak sampai dimunajat sama Allah Ta'ala di perempuan ini. Nggak lama. Ya Allah, kalau kalau suami saya ini masih hidup, ya Allah selamatkanlah dan pertemukanlah kepada kami. Kalau sudah mati, ya Allah tunjukkan kuburannya agar hilang ini. Dan maafkanlah kami atas kelancangan kami meminta yang tidak sesuai dengan keadaan kami ataupun amal kami gitu. Tapi Engkau lah Maha Pengasih, fa innaka afu, fa innaka al-karim. Ya, Engkau Maha Pemberi, Maha Dermawana, Arhamur Rahimin dan sebagainya. Dikabul oleh Allah Ta'ala doa itu. Dan ini Harim ini, perempuan ini tertidur, lihat suaminya pakai. Ana memang lupa nggak dikasih patok. Tahu patok? Tengar apa ya? Kalau orang mati tanda. Nah, nggak apa-apa, ini nggak perlu tahu, Ana nggak boleh kasih tahu, ini nggak apa-apa. Ini keadaan Ana sekarang. Ini ente di dalam mimpi, tapi tidak bangun dulu, ntar tahunya. Ya, ente setelah bangun nanti ada buktinya, katanya suaminya. Biasa ini, si Halim ada istrinya ini, lalu tidur. Ya, duduk bareng, terus dikasih makanan itu, hidangan makanan. Si ngimpi. Macam-macam lah, ada dari daging, ada dari minuman, macam-macam lah ya, daging alam tapi di mimpi kan bisa diceritain. Yang di mimpi sih akhirnya diambil kayak sebangsa roti, kata di riwayat ini, dicokot, melek langsung dia orangnya. Akhirnya lagi melek, kagetnya rasanya itu melek dia. Melek muntah-muntah, lihat apa? Ternyata lihat makanan muntah-muntah. Dikira muntah-muntah habis tidur masuk angin kan? Enggak, Anda lihat itu muntah. Makanan, lihat buah, muntah semua. Kan spesifiknya makan ini, mimpinya ini, makan minum tadi itu. Jadi lihat makanan muntah 40 hari, nggak makan, nggak minum, nggak bisa keluar kemasukan. Dipaksa itu 1 tetes, 2 tetes. Makanan muntah dia lihat. Nah, udah 20-30 hari agak mending lihat makanan nggak, tapi udah jelek banget udah mau. Sampai 40 hari baru bisa kemasukan, nggak mati loh. Jadi udah topnya begitu kan. Kalau umumnya 3-4 hari nggak kena apa-apa mati, ini enggak, baru mimpi
memakan satu kunyahan belum terkunyah banget, belum masih belum dimakan, kalau belum, demi Allah baru dia cerita, demi Allah. Ini anak kalau cerita kan mutah gara-gara lihat itu, sekarang udah enggak, udah 40 hari. Demi Allah itu anak itu makanannya itu, anak nggak bisa ngomong, ini bukan kayak roti, bukan ada cerita gimana, putihnya bukan seperti susu, jadi nggak bisa tak ceritain. Warnanya nggak seperti warna dunia, jadi gimana anak kasih contohnya? Paham? Tahu ya? Nggaknya gimana anak kasih contohnya? Jadi warnanya kayak nggak ada warna dunia. Manisnya wallahi lebih daripada madu. Tadi putihnya lebih daripada ini mimpi. 40 hari enggak kau bermakan. Makanya Rasulullah ya Allahumma la aisha illa aishal akhir. Nah, Rasulullah surga asli yang buat akhirat udah dilihatin sama Allah Ta'ala. Ini tuh Allah kata malaikat Ridwan itu yang Hazinul Jannah yang jaga apa namanya surga aja belum dikasih tahu itu. Jadi Rasulullah waktu Isra Mi'raj malaikat Jibrilnya suruh stay, Rasulnya suruh masuk surga ini. Neraka pilih ada setel dulu Allah Ta'ala. Tenang nyantai gak apa-apa, setel dulu Allah Ta'ala. Nggak pakai digosok dulu 40 hari. Malaikat Nabi Musa digosok 40 hari kupingnya, matanya. Nabi Muhammad dan Allah Ta'ala langsung masuk surga ini. Lihat ada yang akil yatim, makanannya orang miskin atau yatim itu pada keluar, jadi dikasih makanan kayak bara api begitu, ntar mateng di sini keluar dari sini, terus gak berarti tanya sama malaikat Jibril ini. Dan itu di Isra Mi'raj itu, cuma sedetik, itu bisa lihat semuanya, diceritain semua detail semuanya. Waqafu ya, yang paling beratnya apa, yang paling berat, saya kira paling berat. Itu juga sama. Saya kira seru banget. Itu apa? Itu orang-orang kafir. Enggak dari umatmu yaitu yang menyakiti hati orang lain. Pertama kali dosa kan syirik billah ya kan. Jadi berarti bukan Islam kan, udah selesai. Tapi kalau yang masih diaku menjadi umatnya Rasulullah SAW itu walaupun dosa yang paling besar adalah menyakiti hati orang lain, itu sama dengan menyakiti, menghancurkan Ka'bah. Terus ghibah ini sanksinya. Perempuan yang tertutup auratnya ini sanksinya. Komplit ada semua itu nanti ya, kita buka nanti. Paling rendahnya suruh pakai sendal, Paling rendahnya ada neraka. Tapi begitu pakai persis telapaknya itu nempel dek matanya sini loh. Kecepatannya itu matanya loh. Jangan pikir sini matang terus sininya biasa. Enggak lah, sininya matang juga loh. Sampai sini melewati sini matang. Itu paling rendahnya ada neraka. Jadi fama asbarahum ala nar, tinggal ya, fama asbarahum ala nar. Jadi nggak ada orang bilang alhamdulillah ya udah 25 tahun jadi agak lumayan gitu, nggak berasa api, nggak ada. Setiap detik kaget rasa sakitnya. Begitu pula di surga ya, kita mau udah 100 tahun di sini udah biasa makan enak-enak gitu, nggak ada. Itu ilmu itu dunia itu. Gua makan enak biasa di sini, makan daging mau biasa, makan buah mau biasa, gua itu dunia. Kalau di surga setiap waktunya itu akan Allah Ta'ala sajikan yang mentakjubkan terus abad selamanya. Dan di neraka pun tidak ada yang sakti kebal, nggak ada. Terus 1000 tahun gua. Makanya kemana nanggung gobloknya si iblis seperti itu kan. Dia mau masukin orang sebanyak-banyak mungkin ke neraka biar jadi temennya. Nah kalau jadi temennya terus dia bisa majelas, enggak, tetap diadab sama Allah Ta'ala. Nah, iblis bodoh. Gara-gara takabur Allah bodoh kan Allah kafir. Lah Allah pertama aja argumentasi. Allahnya diajak argumentasi itu kan kebodohan. Allah menyelamatkan kita dari kebodohan. Jadi pertama kali makhluk Allah ininya para nabi pertama kali Sunanul Anbiya yang pertama kali malu itu tadi punya hayat malu. Tapi ada enggak nikah ya. Malu semua malu, punya rasa malu. Bang, sampai di hadis dikatakan apa? Al-haya'u minal iman. Jadi standarnya Nabi itu ya wis imannya mentok, malunya Nabi, malunya wali aja gimana? Malunya Nabi. Nah, paling pemalu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sallallahu alaihi wasallam asyaddu haya'an min hadrat fi hijriha. Dan adalah Rasulullah SAW lebih pemalu daripada perawan yang ada di kamarnya. Perawan bingit dalam hijrah. Hijrah itu bingit di dalam kamarnya.
Malunya gimana? Di dalam kamar malu. Di Arab terkenal itu paling malu itu perawat yang belum kawin mau kawin, itu paling pemalu di Arab itu terkenal. Itu Rasulullah diibaratkan seperti itu. Orang cerita zina malu, orang cerita ini malu, Rasulullah malu. Tapi bukan malu di sini malu ente kiaskan pakai akal ente seperti teman ente atau ustadz ente, bukan. Malunya Rasulullah, indahnya Allah paling seneng indahnya malunya Rasulullah. Jadi malu yang indah. Rasulullah SAW. Nah, jadi basyar lakal basyar. Rasulullah itu manusia bentuknya, malu apa sifatnya sifat manusia, tapi bentuknya enggak kayak manusia umumnya, kekuatannya enggak, dan juga itu tadi malunya enggak seperti manusia umum. Orang kalau pemalu terus dilihat enggak enak loh, ya kan? Ini Rasulullah tambah menjadikan wibawanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemalu, tapi Sayyidina Umar yang terkenal begitu dilihat Rasul enggak pernah. Anak ingin menatap Rasul ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menatap anak walaupun sebentar, kata Sayyidina Umar. Tek langsung gini. Sebentar, 2 menit, 2 menit gitu loh. Biar Rasulullah mengetahui kotor aja. 1 detik nggak kuat Sayyidina Umar gitu. Ya nah, apakah dari dulu apakah dari dulu jadi Nabi belum Rasul aja gua masih bocah jalan bareng masih udah keluaran namanya apa itu? Kalau Nabi namanya apa namanya? Tadi mukjizat. Kalau sebelum jadi Nabi namanya irhasot. Jadi keistimewaan seseorang Nabi sebelum dilantik menjadi Nabi itu namanya irhasot. Setelah dilantik menjadi Nabi namanya mukjizat. Irhasot, irhasot. Irhas bisa, irhasot bisa ya. Irhas atau irhasot. Yang kedua, sunnah para nabi adalah nikah. Mau nabi itu nikah, ya, kecuali Nabi Isa nanti nikahnya. Habis kita nikah. Bayangin itu Nabi Isa itu karena minta terus sama Allah Ta'ala ingin jadi umatnya Nabi Muhammad ya. Di beberapa Injil ya, bukan perjanjian lama, bukan perjanjian baru, kita nggak tahu itu perjanjian lama. Injil kita dengar ya itu, kita tahu mendengar, bukan yang kita sekarang Markus ini nggak tahu kan itu ya, beda sama ini. Jadi kalau Injil itu banyak menceritakan Nabi Muhammad, banyak menceritakan Nabi Muhammad apa namanya kangennya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, ingin melihat nur Nabi Muhammad, banyak banget menceritakan. Sampai di Injil Barnabas yang dulu itu dikatakan bahwa Nabi Isa ingin jadi umat Nabi Muhammad, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa hari, dikatakan seminggu agar walaupun Allah, kalau Allah perkenankan, walaupun aku menjadi membersih sandalnya, itu di Barnabas itu. Nah, Barnabas sekarang udah hilang lagi, atau Barnabas karena pernah punya tuh, lalu udah dihilangin lagi ya. Di Quran kan bilang Nabi Musa aja, bahwa Nabi setelah aku mulia dan memimpin bani ismuhu Ahmad. Jadi Nabi apa namanya Nabi Muhammad kalau di Quran namanya Muhammad ya, kalau diturunkan Allah Ta'ala di akhir zaman namanya Muhammad, di kitab Injil namanya Ahmad, di kitab Taurat namanya Ahyad. Di Injil namanya Ahmad, di Taurat namanya Ahyad. Diturunkan Allah Ta'ala di dunia namanya Muhammad. Ada nama Rasulullah SAW banyak, ada 250. Itu di Injil, di Taurat, di Zabur, di ini wallahu a'lam. Ada itu kalau dilihat di Ibnu Katsir itu tafsir dulu banyak banget. Yang ketiga sunnah Nabi adalah siwak. Ya, ada bilang kohol apa namanya ini celak, tapi lebih kuat siwak. Kita ambil dua-duanya aja deh, siwak dan kohol. Kedua apa ketiga berarti ini? Ketiga ya. Yang pertama apa? Malu, nikah, dan bersiwak atau kohol, apa namanya? Celak. Itu semua Nabi. Siwak ini nggak main-main. Di riwayat siwak itu pegangannya Nabi Adam.
Waktu turun di plus yang tadi masih pegang itu sisa apa namanya batangnya itu cek nempel ke bumi. Ada bilang enggak, ada bilang memang ada di bumi. Ada bilang itu dari air matanya Nabi Adam, nangis itu. Kan bilangnya lumut, dan lumut itu entah berbentuk jadi macam-macam, hilang pokoknya semuanya azim. Kata Rasulullah di dalam hadis sahih, laula asyqa ala ummati la amartu bisiwak kita kulit. Kalau takutnya bikin repot murid umat ana bikin anak nggak wajibkan siwak tiap sholat. Maksudnya Rasulullah tiap sholat aja. Berarti sini nyaris wajib, ya. Dan 1, 2 banyak siwak harganya berapa? Anak masih ada itu. Yang bagi juga dikulit talibul ilm, setiap talibul ilm itu di sakunya ada siwak. Ya, kalau di sini di rumah ini masih pada bocah-bocah itu, kalau bisa siwaknya yang jangan gede-gede gitu ya, segini aja, jadi bisa disepit kalau di ruang apa namanya di luar yang panjang itu kelihatan siwaknya diniatin, bukan niru kan, siwak kelihatan situ bilang itu anak tak niru jangan diniatin waktu keluar siwak itu syiar ya, jangan niru teman ente itu kan keluar itu siwaknya kelihatan sih biasanya Habib besar, Habib ulama ini, syekh ini keluar sih siwaknya segini keluarnya keren itu pasti jangan diniatin anak begini, tak niatin syiar niru syekh itu, niru kalau Rasulullah SAW tiba-tiba yang diniatin untuk diri itu syiar biar orang ikut-ikut dan gua aja ikut itu keren banget tuh. Nah niat untuk syiar wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan, mengorbitkan, mempopulerkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Allah itu yang paling tinggi yaitu jelas Al-Quran, hadis Rasul SAW, orang-orangnya pemegang Al-Quran, jadi semuanya masih syiar Allah. Maulid itu nomor 1 syiar Allah sekarang untuk akhir zaman, Maulid Nabi Muhammad SAW. Berdiri ketika Maulid memang gak ada ditulis sama Rasulullah, itu gak ditulis, tapi itu ada, bisa dikaitkan dengan Al-Quran. Kalau malaikat disuruh sujud sama Nabi Adam, Nabi Adam di yaumil qiyamah di Sahihul Bukhari didatengin umat manusia, wahai engkau, wahai ayah semua umat manusia, berilah kami syafaat mereka. Dia mengatakan, Sayyidina Adam alaihissalam wa ala nabiyina Allah mengatakan, idhab ghairi di Sahih Bukhari, pergi selain aku, jangan ke tempat anak. Allah pernah marah sama anak atau di surga. Paham ya? Kedua dan lain sebagainya. Seperti itu. Termasuk syair Allah. Apa namanya? Maulid Nabi, haul. Semuanya hubungannya erat. Ada semuanya dalilnya di Al-Quran dan hadis. Nah, kalau spesifikasi satu pun nggak ada orang yang bisa. Kalau bisa berarti kan dalam, nah mungkin luarnya sama lah, tempatnya udah beda, orangnya beda, nggak bisa dong meniru. Berarti dalam nggak bisa dihukumi. Tahu nggak itu? Seperti itu, nggak ada spesifikasi itu, nggak ada. Sunnah Nabi jenggotnya seperti ini, terus anak ikutin persis, nggak bisa. Rasul pernah panjang segini, pernah, tapi Rasulullah berjeng, udah selesai. Rasulullah maulid sampai sholat puasa Senin ke Kamis. Itu maulidnya, cara maulidnya Rasulullah. Terus gimana mau manggil undangan, pakai undangan, ya? Ini Madinah, Mekah itu dikepung, udah siap mengosidi Ka'bah, mau diserobot sama kopilah-kopilah badui-badui sekitar Mekah. Khalid bin Walid masih kafir waktu itu, masih jadi kafir, belum apa namanya jadi sahabat, belum masuk Islam. Itu suruh jagain Ka'bah, orang kafir padahal. Kata Abu Jahal, itu suruh itu jagain Ka'bah aja, nggak usah ikut perang. Mau takut diserbu. Maksudnya bukan Khalid bin Walid sendiri, ada rombongannya lah. Nah, mente seperti itu. Itu Rasulullah suruh panggil, terus sound system. Gimana ini? Ya
Rasulullah maulidnya, Rasulullah bersabda bahwa aku memperingati kelahiranku. Puasaku hari Senin itu untuk bersyukur memperingati kelahiranku. Rasulullah ini maulid untuk dirinya. Jadi maulid itu sunnah Nabi. Ya Allah, orang masih bilang ya Allah, mudah-mudahan selamat ya orang-orang ya. Selamat dibarwakin dicinta sama. Kalau bid'ah kan orang itu sendiri yang sudah bid'ah. Allah nggak pernah membid'ahkan maulid Nabi. Allah ini ya Allah maulid terus dengan Nabi Muhammad. Ini kita baca Quran ini lagi maulid Nabi Muhammad. Sebab Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Secara tidak langsung kita lagi maulid Nabi, maulid Nabi, maulid Nabi, maulid Nabi. Udah hidup ini untuk maulid Nabi kalau ingin selamat. Sunnah semuanya dirau semuanya. Masa 15 juta ulama wali semua, kutub semua salah semua, ini ala bikin dikit tuh 15 juta. Bikin selama berapa ratus tahun 15 juta. Ya, dari abad pertama maulid itu kan. Malik Al-Mudhaffar itu yang mulai ngadain maulid formal. Namanya siapa? Malik Al-Mudhaffar. Pertama kali ngadain maulid formal. Kalau informal aslinya maulid itu diadakan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulam. Pertama, terus sholawat malaikatnya. Adapun manusia yang mengadakan maulid pertama Nabi Adam, sampai maharnya pakai pakai sholawat Nabi. Bilang hadisnya tuh ibu gambar nih. Bilang hadisnya itu gambar nih. Dikit-dikit hadisnya itu ibu gambar nih. Nah, kalau yang meriwayatkan banyak hadis itu bahkan lebih di atas hadis hasan. Lalu teksnya sama. Seandainya Rasulullah bilang saya tidur jam 12 atau saya jalan kaki dari sini ke sini. Diriwayatkan oleh orang yang dibilang enggak sahih semuanya ya. Periwayatnya itu. Tapi riwayatnya itu sama teksnya sama lagi. Dari lain tempat orangnya beda semua sama itu lebih kuat dari hadis hasan. Jadi betul-betul memang berucapkan Nabi Muhammad. Sabar ya itu pentingnya. Dia pertama kali sunnah Nabi Muhammad, sunnah para Nabi itu malu kawin simak atau celak ya, 3 itu satu lebih kuat ke simak sih. Yang keempat ta'atur wangian semua Nabi itu. Berarti gimana wangiannya? Wallahu a'lam ya, kita lihat. Jadi identiknya para Nabi itu wangi, bukan wangi dikasih pewangian, enggak, wangi dasar para Nabi itu. Nah, yang paling spesial di Allah Ta'ala dan diorbitkan sama Allah Ta'ala itu Nabi Muhammad SAW. Kana arhu, dan adalah Nabi Muhammad itu keringatnya atyabu min rihil misik, lebih wangi daripada minyak misik. Misik itu terkenal kuat. Dan ketika Rasulullah SAW berjalan di satu jalan, Rasulullah sudah gak kelihatan, itu baunya masih ngampar, masih di mana-mana. Tempat pun mulak gitu masih. Tambah beberapa waktu gitu, 1 jam 2 jam baru hilang.